Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia, hidayah, inayah, pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dari Allah. Inna lillah, semua dari sisi Allah. Sesungguhnya semua dari sisi Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kita kembali. Kullu min indillah, katakan semua dari sisi Allah. Qul wallahu ahad, katakan Allah satu. Allahu samad, Allah tempat bergantung segala makhluk. Lam yalid lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada segala sesuatu yang menyamai Allah. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, ikrar kita tasihul iman, seluruhnya iman, yakni yakin dan percaya bahwa semua dari sisi Allah. Kullu min indillah, semua dari sisi Allah. Tidak bergeser pun sebutir pasir di laut kecuali itu karena perintah Allah. Sehingga iman yakin yang sempurna itu adalah iman yakin yang mengatakan semua kejadian yang menimpa makhluk Allah di atas bumi, di bawah bumi, di kolong langit, telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum menciptakan bumi dan seisinya ini. Itulah keyakinan, iman yakin kepada qada, ketetapan Allah, dan qadar, pelaksanaan ketetapan Allah. Kita harus yakin, bukan karena dia rentenir atau berbuat maksiat dosa dia mendapat celaka, azab ataupun bencana musibah, bukan. Itu karena Allah. Banyak orang yang tidak rentenir, tidak berbuat dosa, atau banyak orang yang rentenir atau berbuat dosa, itu pun dia tidak diberi musibah oleh Allah, bencana dan lain-lain, tidak. Sehingganya bukan karena tindakan mereka yang salah atau dosa yang menyebabkan dia dapat musibah dunia, bukan karena Allah. Inilah meluruskan iman yakin kita kepada Allah. Bukan karena kurang hati-hati mereka celaka di jalan, bukan, itu karena Allah. Dia sudah cukup hati-hati di jalan, dipersiapkan, dicek apa itu rem, kemudian ban, kemudian sekrup murbot dari motor atau mobil. Hati-hati dia menepi, tidak kecepatan tinggi biasa, menepi, lalu apa? Dari belakang ugal-ugalan atau dari belakang truk muatan penuh batu, remnya blong sehingga dia terlindas, tertabrak, mati. Itu karena apa? Itulah karena dari Allah. Sekalipun kita hati-hati sudah itu di jalan, tapi karena ada faktor eksternal, yaitu di belakang kita ada mobil yang blong, maka kita juga mati, kena lindes. Ini pendengar yang dirahmati Allah.
kita kembali kepada tasihul iman, bahasanya kul min indillah, semua dari sisi Allah. Inna lillah, semua dari Allah. Inna lillah, semua sesungguhnya semua dari Allah. Semua dari Allah. Jangan kita berkata atau meyakini kalau kamu tidak makan duluan kamu akan celaka di jalan. Tidak. Bukan karena nasi atau makanan yang menyebabkan kita celaka, bukan. Itu merupakan sudah secara tidak langsung kita sudah syirik. Dan inilah syirik besar. Syirik besar itu haram masuk surga. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Tasihul iman mengisyaratkan bahwa semua dari sisi Allah. Mereka mati karena Allah, bukan karena sakit jantung, bukan karena Allah. Banyak orang yang sakit jantung, sudah pasang cincin ring di jantungnya, itu pun tidak lama baru mati. Semua dari Allah. Sakit, kemudian celaka itu hanya sebagai asbab saja, tapi sesungguhnya itu karena kehendak Allah. Ini iman yakin yang sempurna. Iman yakin yang sempurna karena semua kehendak Allah. Mereka bertakwa karena kehendak Allah, karena Allah beri hidayah. Tidak bisa para pendengar yang dirahmati Allah. Kalau tidak diberi hidayah tidak bisa mereka atau dia bertakwa, tidak bisa. Tidak bisa kalau saya ini tidak diberi hidayah Allah, maka saya ini berceramah di sini, YouTube dan lain-lain. Tidak bisa. Yakin itu karena Allah. Ini keyakinan yang hakiki di antara rukun iman yang ke-6, qada dan qadar, pelaksanaan takdir dan ketetapan Allah, qada dan pelaksanaan qada, yakni takdir. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya dengan kemurnian iman yakin itulah kita bisa dihantarkan ke surga. Sehingga semua itu dari sisi Allah. Kita kenyang bukan karena nasi, tapi karena Allah. Banyak orang makan nasi muntah lagi. Iya kan, kenapa? Ya mungkin itu belum rezekinya nasi itu, sehingga dimuntahkan. Itu karena Allah. Yakin. Inilah iman yang sulit. Iman yang sulit. Dan disinilah pintu setan itu menyesatkan manusia. Katakan itu bukan karena Allah, karena kamu barinte, karena kamu dosa. Tidak, itu karena Allah. Karena banyak orang yang barinte, zina, maksiat, tapi juga hidupnya aman-aman saja di dunia, tidak ada cobaan. Itu karena Allah juga. Karena Allah. Bukan karena barinte, bukan karena zina dia kena azab, bukan karena dia durhaka kepada orang tua kena azab di dunia atau musibah bala bencana, bukan. Itu karena Allah. Banyak orang kafir, orang musyrik hidupnya bahagia, senang, banyak harta, uang, deposito. Kenapa? Ya karena Allah juga. Jadi tidak menjamin orang kafir, orang musyrik itu diazab Allah di dunia, diberi musibah. Dan dia bisa juga menjamin orang yang alim, takwa, Nabi itu Nabi Ayub. Kurang bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Nabi dia. Selama puluhan tahun dia diberi musibah oleh Allah. Sisa ini hidungnya, lidahnya ini yang tidak kena sakit kulit. Habis dimakan ulat tubuhnya, kulitnya. Kecuali ini dia bermohon agar lidahnya tidak dimakan ulat untuk selalu berzikir, untuk selalu menyembah Allah. Itu Nabi Ayub. Puluhan tahun sampai istrinya hartanya lenyap, anak-anaknya lenyap. Cuma istrinya yang Siti Rahmah yang senantiasa menemani, beri makan di pengasingan, karena
Orang-orang tidak mau menerima dia karena apa? Takut ketularan penyakit kulit. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Jadi tidak ada keistimewaan antara kafir, muslim, musyrik, tidak ada keistimewaan. Sama kalau azab Allah, kalau apa ujian Allah musibah itu ditimpakan juga. Jadi tidak menjamin amal-amal seperti Nabi Ayub apa itu menjamin dia tidak diberi sakit. Buktinya Allah beri sakit. Kenapa? Apakah Allah jahat? Tidak. Allah balas, Allah jawab di firman-Nya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, tidaklah sia-sia Engkau ciptakan semua ini. Maksud Engkau ya Allah, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka ini. Tidak sia-sia. Nabi Ayub diberi penyakit kulit, dimakan seluruh ulat kulitnya selama puluhan tahun. Ada hikmahnya, ada. Satu hikmahnya, Nabi Ayub tidak pernah menggerutu, tidak pernah buruk sangka kepada Allah. Buktinya dia selalu sholat dan berzikir. Ini adalah suatu kesabaran yang maha tinggi saat dia diuji dengan penyakit yang sangat kronis, di mana kaumnya tidak mau mendekat karena takut ketularan sakit kulit atau virus apa itu. Ini diuji dan lolos, dia tetap menyembah. Ya Allah, jangankan Engkau beri kami ini sakit begini, seandainya pun lebih sakit dari ini, maka kami akan tetap memuji-Mu, tetap menyembah-Mu, tetap husnuzon kepada Allah, tetap baik sangka kepada Allah. Ini supaya kita tetap baik sangka kepada Allah. Tidak jamaah tabligh maupun jamaah tabligh pasti kena virus, kemungkinan ya. Tidak membedakan jamaah tabligh yang alim, yang berdakwah tidak kena. Itulah sunatullah. Penyakit itu berlaku untuk semua manusia, bukan dipilah-pilah. Oh ini yang takwa, jangan. Tapi kita senantiasa berdoa kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami dari musibah yang tidak bisa, yang tidak kuat kami menerimanya. Ini pendengar yang dirahmati. Seandainya kita macam Nabi Ayub, kita sudah putus asa, sudah ngomel, sudah menggerutu, sudah mencaci maki Allah, puluhan tahun sakit kulit. Tapi inilah kesabaran yang paling tinggi, itu adalah kesabaran Nabi Ayub. Dia tetap sholat, tetap baik sangka. Inilah iman sejati. Tetap baik sangka kepada Allah. Tetap baik sangka kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maksud Engkau ya Allah, tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini. Allah tidak sia-sia. Nyamuk Allah tidak sia-sia. Virus Allah tidak sia-sia. Berapa itu? Miliar dolar, triliun itu. Allah menciptakan virus corona bisa mengakibatkan kesejahteraan umat, yakni produksi antivirus, anti nyamuk. Kedokteran menjadi profesi yang sangat dibanggakan, mendatangkan income yang banyak sekali, triliun-triliun dari suatu negara. Apa ini? Apakah sia-sia Allah menciptakan virus? Tidak. Buktinya itu dia dokter ternama, tersohor, banyak uang. Iya kan? Karena apa? Gara-gara apa? Allah menciptakan penyakit. Virus apa itu? Bakteri apa itu? Amoeba apa itu? Terus itu. Iya kan? Dia sia-sia, Mas. Kalau Allah sia-sia menciptakan penyakit, maka tidak akan ada itu manusia pabrik obat nyamuk dan bisa menghidupi anak istri. Apa? Sia-sia tidak. Itu obat nyamuk. Bisa menghidupi anak istri daripada karyawan obat nyamuk, perusahaan obat nyamuk. Allah menciptakan virus apa? Allah menciptakan kuman apa? Hanya produksi detol apa, sabun, antiseptik itu menghidupi kan? Apa Allah jahat? Jangan, Allah tidak jahat.
Sudah Allah katakan tidaklah sia-sia, ya Rabb kami, tidaklah sia-sia yang Engkau menciptakan semua ini. Khalaqal Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah sia-sia yang Engkau ciptakan semua ini. Tidak sia-sia. Yang mengatakan sia-sia itu adalah manusia yang hatinya sudah tertutup. Hatinya sudah tertutup rahmat, tertutup mereka. Mengatakan sia-sia, takut miskin apa. Kalau bersedekah jangan bersedekah, nanti kita takut miskin. Miskin nanti. Jangan sholat, nanti tersita waktu untuk kerja. Sholat cuma 5 menit 10 menit tersita, bagaimana? Itu karena apa? Karena belum dapat hidayah mereka. Itulah, kita tidak usah pusing. Tugas kita tetap menyampaikan risalah Allah sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tugas kita itu sebagai asbab hidayah, insya Allah. Tapi semua terserah kepada Allah. Tetap kita walihul ani wal ayat, sampaikan walaupun satu ayat disampaikan melalui forum-forum ceramah ini, forum-forum diskusi, forum-forum dialog, di ceramah, di WA, di Facebook, di YouTube, di radio atau face to face, di masjid, di musola, disampaikan. Ini disampaikan, tetap kita sampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah mereka ke jalan Tuhan kalian dengan hikmah. Dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Dengan hikmah itu apa? Hikmah itu kebaikan ilmu Allah. Hikmah itu kebaikan Allah. Hikmah, hakam, hikmat, kebaikan. Dengan baik. Serulah dengan baik. Ya, memanusiakan manusia. Ini memanusiakan manusia. Sehingga dia tidak protes, saya manusia bukan hewan. Kenapa begitu? Itu jangan. Dimanusiakan dulu lah. Manusia sama, punya hati nurani, punya hati kecil. Bisa disentuh dengan kelembutan. Disentuh dengan kata-kata hikmah, kata-kata lembut, santun. Ini akan mengena dia. Ini tugas-tugas kita. Tugas kami para asatidz tidak dibayar. Kami tidak dibayar dan kami tidak minta bayaran. Allah lah yang membayar nanti tunai di akhirat itu. Kami tidak menerima amplop. Kami tidak mau amplop. Supaya kami bersih dari tujuan duniawi. Kami tidak ada lembaga donatur. Tidak, kami semata ikhlas menciptakan dakwah milenial, yakni dakwah YouTube, dakwah radio. Tidak ada sponsor, tidak ada. Pendengar yang dirahmati Allah, agar kami yakin akan Allah, fadilah Allah, balasan dari Allah, ujud sabilah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kami ikhlas. Kami tidak mengharap gaji, honor dari manusia, tapi hanya kami mengharap daripada pahala Allah. Itulah seluruh-seluruhnya orang yang berdakwah. Nabi pun begitu. Tidak ada, tidak menyuruh mereka kamu harus store 10% dari gaji kamu, tidak ada ajaran itu. Itu pun zakat 1/40 atau 2,5%, itu pun bukan cuma untuk fisabilillah, ya. Fisabilillah bukan, maksudnya untuk usaha imam, kiai, infak, untuk fisabilillah di jalan Allah, termasuk pendidikan, pesantren, bukan itu saja, banyak, ada 8 asnaf itu. Jadi tidak boleh kita cuma sementara ada yang janda kelaparan, ada anak yang terlantar, itu dipakai untuk itu dulu. Tapi kalau mereka 10% masuk,
kekas pribadi kepada para pemuka agama mereka. Kami tidak pernah tersentuh pun tidak apa-apa. Kami ini ikhlas. Nabi kami mengajarkan ikhlas. Pewaris Nabi menyampaikan risalah kenabian nubuah setelah pasca Nabi Muhammad wafat. Demikian kiranya kita tutup dengan syarat nasilis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.